Selamat pagi, perkenalkan nama saya Darmawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 1 Suwo. Berikut nomor ujian saya. Ujian kinerja pembelajaran hari ini yang akan saya laksanakan ada di kelas 3. Tema 2 menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 4 menyayangi hewan, pembelajaran 1. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Ya, Pak, cukup senang ya karena anak dalam keadaan sehat, baik ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Darmawan ya. Masih dalam kondisi pandemi saat ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau absen dulu. Kadek Budi ke? Saya. Guna Ate? Hadir. Desta Sri Mahayasa? Tidak hadir. Laksmi? Saya. Ya. Sentanu Ibuna? Saya. Ya. Supaya lebih lancar lagi pembelajarannya pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Ya. Berdoa, nanti posisinya berdiri ya, nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas. Berdiri semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita sudah berdoa. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, banyak sekali ada lagu wajib nasional untuk menunjukkan semangat nasionalis. Nah, kemarin kita sudah merayakan 17 Agustus ya. Kita sudah merayakan 17 Agustus. Itu tanggal hari apa itu anak? Hari kemerdekaan. Masih tahu? Anak-anak tahu lagunya? 12. Iya. Sekarang kita nyanyikan bersama. Karena masih bulan Agustus, kita masih semangat nasionalis. Ayo berdiri semuanya, ayo berdiri. Ya, berdiri sikap sempurna seperti upacara ya. Ya, kita mulai ya. 1, 2, ya. 17 Agustus tahun 45. Yang keras. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahir bangsa Indonesia. Merdeka, Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, membela negara kita. Karena masih di bulan Agustus, Bapak berharap anak-anak tetap semangat ya. Bahkan kita upacara pun tidak bisa ya anak ya, karena masih dalam pandemi. Nah, masih dalam kondisi pandemi saat ini, pandemi corona. Bapak berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan. Nanti Bapak akan tanya, masih ingat tidak protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita, mencegah virus corona? Apa
bagus. Mencuci tangan. Lagi. Memakai masker. Benar. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Ayo yang ketiga. Memakai masker. Yang Memakai masker. memakai masker. Lagi satu. Menghindari kerumunan. Iya betul, menghindari kerumunan. Ya, jadi untuk menjaga kesehatan kita selama masa pandemi saat ini, anak-anak harus menjaga kesehatan dengan 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Sudah paham anak-anak? Ya. Nah, sebelum kita mulai itu, mari kita bersama-sama ya. Sebelum pembelajaran kita mulai bersama-sama, kita biar lebih semangat lagi. Mari kita tepuk PPK. Masih ingat? Berdiri lagi. Ya, siap ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, merdeka. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, merdeka. Ya, hampir sampai lupa ya gerakannya ya. Nah, anak sudah tahu tepuk PPK dan sudah memahami itu ya. Nah, sekarang anak-anak, mari kita bersama-sama mengulang kembali pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita sudah banyak sekali belajar tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Kita kemarin sudah banyak belajar tentang wawancara ya. Kemudian kita sudah melakukan penjumlahan menggunakan garis bilangan ya. Kemudian kita sudah belajar tentang motif hias anak-anak ya. Nah, kali ini kita akan kembali dalam pembelajaran hari ini di tema tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 ya. Nah, sebelum kita mulai, sekarang Bapak mau tanya. Anak-anak, di sini ada yang punya hewan peliharaan enggak? Ya, hewan peliharaannya anak-anak biasanya apa? Siapa yang punya kucing? Ada yang punya kucing? Ya. Terus siapa yang punya anjing? Saya. Oh, banyak yang punya anjing ya. Yang punya harimau? Oh, enggak. Yang punya ular? Siapa tahu punya ular di rumah? Burung? Wah, banyak punya burung ya. Oh, di sini rumahnya anak banyak burungnya ya. Ya, itu adalah hewan-hewan ya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara merawat hewan yang kita sayangi. Nah, pada pagi hari ini, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang harus anak-anak perhatikan, yang harus anak-anak capai pada pagi hari ini, yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan ya cara-cara merawat hewan peliharaan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menyimpulkan kenapa anak-anak sayang kepada hewan tersebut dan bagaimana cara merawatnya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang pelajaran pecahan anak-anak ya. Nah, materinya adalah pecahan. Bagaimana anak-anak mengenal penyebutnya mana, pembilangnya mana ya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti anak-anak akan belajarkan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana melipat, memotong dan menyambung. Iya, ya. Kita akan belajar itu untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, supaya lebih memahami materi pada pagi hari ini, silakan anak-anak simak video yang akan Bapak putarkan di layar. Ya, semua anak-anak menyimaknya ke depan, amati apa yang ada di video, apa yang dijelaskan di video sehingga anak paham. Ya, perhatikan. Silakan disimak. Selamat dapat kamu setelah upload untuk video bersama selanjutnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, meski Mas mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah teman-teman menonton video ini, diharapkan teman-teman yang pertama mampu memahami bagaimana cara menyayangi hewan dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu diharapkan teman-teman mampu memahami tata cara atau petunjuk merawat hewan peliharaan
jika sakit. Jika perlu juga kita bisa membawanya ke dokter hewan ya teman-teman. Yang keenam, menjaga kebersihan badan dan kandang hewan secara rutin. Yang ketujuh, berinteraksi dengan hewan dengan cara mengajak hewan peliharaan kita untuk jalan-jalan dan lain-lain. Kira-kira apa yang sudah dengarkan tadi penjelasannya? Cara-cara menyayangi hewan. Apa yang bisa? Yang pertama, apa yang kamu dengar tadi? Menyayangi dengan baik. Menyayangi dengan baik dengan cara seperti apa? Memberi Makan. makan. Terus kedua, apa lagi? Minum. Ya, memberi minum. Apa lagi? Memberikan rumah yang layak. Memberikan tempat atau rumah buat Wah. Ketiga lagi, Menyayangi hewan. membersihkan Kandang kandang. hewan. Membersihkan kandang hewan. Terus apa lagi? Kalau anak punya kucing, kukunya panjang, Dipotong. kalau kukunya ya. Kemudian supaya dia sehat, dia kalau hewan yang sehat itu dia di kandang terus apa dia jalan-jalan? Ya, Jalan-jalan. Jadi cara merawat hewan jangan lupa diajak jalan-jalan. Pagi-pagi kalau hari Minggu pernah anak lihat ada orang yang bawa jalan-jalan anjingnya. Nah, karena kucingnya ditaruh di atas sepeda motor ya. Nah, itu. Jadi dia jalan-jalan sama seperti manusia. Kalau anak-anak di kamar dia bosan enggak? Kalau anak-anak di kamar terus bosan. Jadi anak-anak harus sesekali ajak hewan peliharaannya anak jalan. Jadi cara-cara merawat hewan sudah hafal semuanya, sudah paham semuanya. Yang pertama, memberi makan dan minum. Kenapa anak harus memberi makan dan minum? Pertama, karena anak memeliharanya. Kalau anak tidak memeliharanya, tidak perlu dikasih makan juga dia nyari sendiri. Nah, di sini ada KPD yang lembar kerja peserta didik. Setelah anak nonton video tersebut, Bapak akan bagikan ke KPD per anak ya. Per anak. Nanti anak-anak silahkan baca bacaan ini, kemudian kan isi nama, nomor absen, KPD ini. Nanti kan anak-anak disuruh membaca dulu ya di bacaan ini. Nah, anak-anak harus membacanya dengan kaidah EYD yang benar, jadi membacanya dengan baik dan benar. Bagaimana cara membaca yang baik dan benar? Pertama, anak-anak harus pelan-pelan membaca ya, nggak usah cepet-cepetan. Kemudian perhatikan tanda titik, koma ya, tanda titik dan komanya perhatikan. Kalau membaca itu kalau ada titik koma harus ada jeda atau berhenti dulu sebentar. Ya, jelas anak-anak? Ya, itu. Kemudian tulisan juga anak-anak menulis juga. Pertama kali menulis jangan lupa huruf besar dulu. Lalu ada tanda titik setelah anak selesai menyelesaikan satu kalimat. Baru lanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Ya, sampai di sana paham anak-anak? Paham ya. Nah, sambil anak-anak mengerjakan, coba siapa yang mau membaca ke depan? Pas ini benar. Yang keras dulu. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih. Baca bacaannya, kemudian anak-anak jawab. Sebelum KPD-nya dikumpulkan, tadi anak-anak sudah membaca, sudah menjawab. Sekarang siapa yang mau menjawab hasil pengerjaan tugas KPD-nya? Ya, silakan jawab. Berdiri. Soalnya baca ya, soalnya baca. Yang ke-1, siapkan kandang. Yang kedua, berikan makan. Yang ketiga, bersihkan kandang.
Yang keempat, mengajak jalan-jalan binatang. Iya, betul ya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi, tadi anak-anak sudah membaca bacaan dari teks dari LKPD dan anak-anak sudah mampu menjawab apa isi dari bacaan tersebut, dan anak-anak sudah mampu menjawab apa saja yang harus anak-anak lakukan dalam merawat hewan. Ya, sekarang silakan anak-anak kumpulkan ke depan satu-satu, ayo silakan. Ayo kumpulkan. Ya, baik. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mengumpulkan LKPD-nya, ya. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, ketika anak-anak membaca teks, perhatikan tanda apa? Tanda baca apa saja tanda bacanya? Titik dan koma. Kalau ada tanda titik dan koma, apa artinya berhenti? Ya, berhenti sebenarnya. Itu lanjutkan lagi. Ya, membacanya boleh cepat atau boleh lambat? Lambat. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Suaranya harus keras apa suaranya harus kecil? Harus keras atau suaranya harus jelas, ya. Jangan kecil, itu tidak terdengar. Ya. Nah, setelah anak sudah menjawab mengerjakan TKPD ini, nah sekarang Bapak ingin anak-anak membagi diri menjadi 4. Setiap kelompok ada 4 orang. Silakan cari temannya masing-masing. Ayo silakan cepat. Anak-anak membagi diri, cari temannya. Nah, tadi anak-anak sudah tahu bagaimana cara merawat hewan. Salah satunya adalah memberi makan. Nah, kalau anak-anak memberi makan, pasti anak-anak memberikan makanan. Salah satunya punya roti, boleh kasih roti. Nah, Bapak punya roti. Tapi kalau rotinya ini Bapak kasih, rupanya di rumah anak-anak punya kucing 4, sedangkan anak-anak punya roti cuma 1. Bagaimana caranya? Dipotong. Iya, dipotong atau dibagi. Kalau anak punya roti dibagi supaya ke 4 kucingnya mendapatkan makan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, apa itu pecahan? Ya, silakan anak-anak simak di video, perhatikan dengan baik sehingga anak-anak paham. Ya, silakan anak-anak menghadap ke sana dulu. Ya, perhatikan. Melani memotong biskuitnya menjadi 2 bagian sama banyak dan memberikan 1 potong atau 1 bagian ke Mio, maka penulisan dan cara membacanya menjadi berbeda. Penulisan bilangan pecahannya adalah 1 jumlah potongan yang diberikan pada Mio tadi per jumlah banyaknya potongan awal biskuit tadi, yakni 2. Jadi penulisannya adalah 1 per 2 dan cara membacanya adalah 1 per 2 atau biasa kita sebut setengah. Oh iya, 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Nah, anak-anak silakan perhatikan kembali. Tadi anak-anak sudah menonton videonya, ya. Nah, tadi di sana ada gambar. Ini gambar apa, anak? Biskuit. Ya. Nah, seperti yang digambar di video ini. Ya. Ya, anak sudah paham itu. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak akan berikan LKPD per kelompok, ya. Nah, anak-anak silakan kerjakan. Ya, kerjakan LKPD ini. Buka LKPD 2-nya, ya. Isi nama kelompoknya, tulis, ya. LKPD 2-nya dikerjakan. Ini ya LKPD 2-nya. Anak-anak tulis nama kelompoknya. Boleh nama hewan, nama buah-buahan boleh, ya. Kemudian nama anggotanya tulis, ya. Tuh. Yang ini dulu kerjakan. Ini ya, jawab kerjakannya, ya. Kemudian ini
Selanjutnya kelompoknya ini. Potonglah roti menjadi roti satu menjadi 4 bagian. Anak-anak, Satu menjadi 2 bagian. sudah. Nah, ini kelompok 1 sudah mengerjakan. Anak-anak yang lainnya perhatikan ini ya. Jadi anak-anak di LKPD tersebut ada arahan. Anak-anak disuruh memotong beberapa roti. Bapak bagikan rotinya 3, masing-masing kelompok dapat 3 roti. Roti yang pertama anak-anak potong menjadi berapa bagian itu? Coba baca. Menjadi berapa? Guna? Menjadi 2. Ya, silakan anak-anak. Silakan kerjakan. Kalau penyebut ditaruh di bawah atau di atas? Kalau pemilihan ditaruh di mana? Coba cek sekarang soal nomor 1 KBD-nya sudah benar apa belum? 1/2 jawabannya, betul? Sudah betul apa salah? Sudah benar, ada yang salah? Sudah, berarti? Nah, sekarang roti kedua, perhatikan. Nah, ini kan roti pertama sudah Bapak potong. Sekarang roti yang kedua. Halo, dengarkan dulu. Ini kelompok berapa ini? Duduknya bagus sih. Ya. Ya, silakan. Coba anak-anak tebelin garisnya supaya terlihat ya. Di sini kan ada pizza. Nah, pizzanya kan sudah dipotong-potong nih, kelihatan. Sudah seperti ini dipotong-potong. Baru anak-anak hitung jumlah yang dipotong ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penyebutnya 8. Di bawah dah berarti dia. Sekarang yang diwarnai yang mana? 1 yang warna kuning, berarti 1/8. Cari dia. Mana yang 1/8, cari. Sambungin dia. Iya. Terus yang ini. Yang diwarnain berapa? 1. Terus berapa jumlah yang sudah dipotong berapa? Hitung nih. 3. Kok 3 sama yang ini? Sama yang di atas? 4. Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Ya sama dengan yang diwarnai juga dihitung ya. Berarti 1 per plus ini. 1/4. Sambung, cari mana pasangannya. Iya betul. Sekarang ini. Oh nih berapa ini ya? Ya perhatikan supaya anak-anak paham, nanti bapak tanya nanti anak-anak supaya mengerti. Ya lihat ini ada gambar biskuit. Krisna lihat Krisna. Ya ini gambar biskuit. Biskuitnya ada 1. Kalau pecahannya bagaimana? 1/1. Iya, 1/1. Karena dia tidak dipotong, berarti angkanya sama. Ya, 1/1. Kemudian yang di bawahnya lihat, yang dilingkari ini. Ya. Awalnya 1, kemudian dipotong menjadi 2. Apa itu teknik potong? Perhatikan ya. Kalau tidak diperhatikan anak-anak tidak akan mengerti nanti. Ya. Jadi setelah anak-anak menonton video ini, anak-anak bisa memahami apa itu teknik memotong, teknik apa lagi? Melipat dan teknik menyambung. Ya, nah sekarang perhatikan ya. Kemudian yang kedua, teknik yang digunakan untuk memotong suatu bahan. Nah, alat yang digunakan untuk memotong suatu bahan ini dapat berupa gunting, dapat berupa pisau, atau juga dengan cutter. Nah, yang kedua yaitu teknik lipat. Jadi teknik lipat ini adalah teknik membentuk kertas dengan keterampilan tangan. Nah, untuk teknik lipat sendiri, anak-anak sudah sering sekali melakukan teknik ini bersama dengan sensei atau sensei Devi ketika kalian membuat origami. Nah, perhatikan anak-anak. Tadi anak-anak sudah melihat video yang pertama apa videonya tadi ya? Teknik memotong. Kalau memotong itu menggunakan apa anak-anak tadi? Gunting. Apa lagi? Pisau. Apa lagi? Kemudian teknik lipat. Teknik lipat adalah suatu teknik bagaimana cara membentuk kertas dengan menggunakan tangan. Contohnya pernah anak-anak membuat pesawat terbang? Nah, kertasnya dilipat-lipat ya? Oh, itu teknik lipat namanya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah menyambung. Perhatikan. Nah, yang ketiga adalah teknik sambung. Jadi teknik sambung ini adalah teknik yang dilakukan
untuk merekatkan bahan. Nah, apa saja yang digunakan untuk merekatkan bahan? Jadi anak-anak bisa menggunakan lem, bisa menggunakan selotip, atau bisa juga menggunakan benang maupun tali. Sekarang Bapak akan bagikan ini per kelompok. Setiap kelompok dapat 4. Ada yang warna orange dan warna hijau. Apa tugasnya? Nanti Bapak akan bagikan LKPD. Nanti LKPD itu ada petunjuk anak-anak mau buat apa. Ya, silakan. Yang lainnya anak-anak sudah bawa gunting semua? Sudah? Lem sudah bawa sudah? Sudah ya, semua sudah dapat kertas origaminya. Sekarang anak-anak lihat di buku petunjuk LKPD-nya. Ini lihat LKPD-nya ini ya. Di LKPD ini ada 4 langkah yang harus anak-anak lakukan. Kalian disuruh membuat apa di sini? Membuat wortel dari kertas origami ya. Nah, ini gambar wortelnya. Sekarang anak-anak ikuti. Pertama-tama bagi tugas dulu. Ada yang membuat wortelnya yang orange itu. Kemudian ada yang membuat daunnya. Silakan anak-anak bagi tugas. Siapa yang membuat daun? Ikuti gambar daun yang warna hijau. Yang membuat wortel, silakan yang lihat warna orange. Ya, silakan anak. Kamu warna hijau kan? Nah, buat yang ini. Yang wortel buat yang itu ya. Ayo, lipat. Lipat. Ya. Dibuat. Yang wortel warna apa, Nana? Orange ya. Nah, orange. Nah, kalau sudah seperti ini, yang wortelnya kalau sudah jadi langsung isi lem. Daunnya silakan dibuat daunnya yang warna hijau. Ya, ini warna hijau buat. Di tengah-tengah biar semua lihat. Ya. Untuk pelintirin ya gitu lah ya. Ya, coba. Kamu udah jadi dari kelompoknya ya. Sudah mampu membuat. Tadi apa aja yang dilakukan? Melipat ya. Melipat dan apa ini tadi kegiatannya Nana? Melipat dan menyambung. Apakah tadi anak-anak dapat memotong? Tidak ya. Ini anak-anak sudah melakukan melipat dan menyambung ya. Nah, ini ya. Ya udah. Tadi anak-anak sudah memotong soalnya. Tadi anak-anak sudah memotong roti. Kemudian anak-anak sekarang sudah bisa melipat dan menyambung. Ya, tepuk tangan buat semuanya dulu. Ya, tangan dulu. Sekarang karena keterampilannya sudah selesai, anak-anak sudah mampu membuat wortel dengan teknik melipat dan menyambung. Sekarang Bapak harap tugas yang sudah anak-anak buat taruh ke depan ya, kumpulkan di sini. Ya, lagi yang mana kelompok 2? Ini juga. LKPD-nya juga dikumpulkan, nanti akan Bapak nilai ya. Silakan bawa ke depan. Udah semua? Ya, sekarang kembalikan lagi mejanya seperti semula. Anak-anak, anak tadi sudah merapikan meja, gunting sama lem sudah dimasukkan ke tas. Sampai hilang nanti dimarahi sama orang tuanya ya. Nah, anak, perhatikan, dengarkan, tidak ada yang berbicara dulu. Perhatikan, hadap ke depan, dengarkan pada mama dulu ya. Nah, anak, tadi anak-anak sudah belajar banyak hal ya. Tadi anak-anak sudah, Bapak sudah terima LKPD-nya dan tugas prakarya yang sudah anak buat. Tadi membuat apa kita? Membuat ya. Nah, pada pagi hari ini ya, kita sudah banyak sekali belajar dari tadi pagi ya. Kita belajar apa saja tadi anak-anak?
belajar tentang pecahan ya. Ya. Cara merawat Hewan. ya. Kemudian apa lagi? Membuat wortel. Membuat wortel dari kertas. Dengan teknik apa tadi membuat wortel? Teknik apa tadi? Melipat. Melipat dan Memotong. kalau motong roti itu teknik apa itu? Teknik memotong. Kalau membuat wortel menggunakan teknik apa itu tadi? Melipat. Melipat dan Menyambung. terus tentang pecahan. Tadi anak-anak sudah belajar tentang pecahan. Ada pembilang, ada penyebut. Kalau pembilang di sebelah mana ditaruh? Di atas. Ya, ditaruh di mana? Di sebelah atas. Penyebut di Bawah. Bapak akan bagikan tesnya ya. Nah, tes ini anak-anak silakan kerjakan sebagai evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Silakan isi nama terus dijawab ya. Ya. Nah, ini soal ABCD. Baik anak-anak, sepertinya anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya. Bagi yang sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan tes evaluasinya. Ya. Udah selesai nih, udah. Siapa yang belum? Silakan dikumpulkan. Ya, ini jawabannya sudah Bapak terima ya. Nanti Bapak akan periksa dulu di rumah ya. Nanti untuk nilainya besok Bapak umumkan ya. Nah, anak-anak, silakan anak-anak duduk, rapikan peralatan belajarnya, masukkan ke tas. Kita persiapan untuk mengakhiri pembelajaran. Gunting sama lem, jangan lupa. Cek terima. Nah, di sini nanti akan Bapak periksa. Tapi sebelum Bapak periksa, kita bahas sama-sama ya. Kita cek jawaban anak-anak. Coba ini punyanya Esther Liviana Taktali. Bukan. Oh ini Indira. Indira ya. Mana Indira? Ya, kita cek jawaban Indira. Jika memelihara hewan, jangan lupa rutin untuk titik-titik kandangnya. Apa jawabannya Indira? Ada yang tahu? Jawabannya Indira adalah membersihkannya. Betul? Betul. Jadi kalau disambung jawabannya seperti ini. Jika memelihara hewan, jangan lupa rutin membersihkan kandang. Nah, pertanyaan kedua, berikut ini cara memelihara hewan piaraan. Kecuali ya, memberi makan, betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Terus menjaga kebersihan kandang, betul? Betul. Memberikan vaksinasi, betul? Betul, divaksinkan, ada vaksinasi ya. Yang ketiga, yang C, membiarkan hewan kelaparan, betul apa salah? Salah. Cara merawat hewan yaitu memberi makan, menjaga kebersihan dan memberikan vaksin. Ya, yang benar kecualinya adalah membiarkan hewan kelaparan, itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, Kila ingin memelihara ikan mas koi, maka Kila harus menyiapkan A. Ember, B. Akuarium, C. Sumur, D. Bak mandi. Untuk tempat ikannya apa pakai? B. Akuarium. Kemudian makanan kesukaan kelinci apa? A. Wortel, B. Ikan asin, C. Daging ayam, D. Buah pisang. A. Soal yang kelima, pecahan 3/4, angka 3-nya di atas, menempati sebagai apa? A. Pembilang, B. Pembagi, C. Penyebut, D. Pengali. Pembilang. Ya, angka 3 di atas maka dia disebut pembilang. Untuk memotong kertas sebaiknya menggunakan A. Gunting, kertas ya. Ini kertas ini dipotong menggunakan A. Gunting, B. Gergaji, C. Lem, D. Pensil. Anak-anak sudah bagus ini pada pagi hari ini. Bapak lihat-lihat ke soalnya, ya lumayan semua banyak benar. Tepuk tangan buat kita semua ya. Nah, tadi anak-anak sudah banyak sekali belajar ya. Kita sudah belajar banyak hal tadi. Apa saja tadi? Pecahan. Terus merawat hewan, cara-cara merawat hewan. Kemudian yang ketiga, melipat, memotong dan menyambung. Sudah paham pelajaran itu? Sudah. Karena sudah paham, maka besok kita akan belajar
di pertemuan selanjutnya, yaitu di tema 2 subtema 4 pembelajaran 2. Di buku sebelum anak-anak besok belajar, buka bukunya nanti malam, baca-baca sebelum nanti bapak tanya, anak sudah bisa jawab. Jadi begitu caranya belajar, ya. Anak sudah paham. Nah sekarang sebelum kita akhiri, mari kita berdiri dulu, kita ngomong, ya. Nah, bapak kasih tepuk. Mau tepuk? Mau tepuk? Mau. Tepuk boneka. Ini yang bagus suaranya dikeluarin, jangan malu-malu, ya. Tepuk boneka. Aku anak kurang keras, tak kurang bulan. Tepuk boneka. Sebelum kita pulang, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal. Nanti anak-anak pulang jangan lupa ya, maskernya tetap dipakai. Kemudian yang kedua, pulang sampai langsung pulang ke rumah, jangan kemana. Salam sama orang tuamu, jaga kesehatan. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa. Krisna duduk. Silakan pimpin doanya ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, terima kasih buat teman kalian ya yang sudah memimpin doa. Terima kasih atas kehadirannya anak-anak, dan kita sudah mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, anak-anak boleh pulang.